Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing kenapa sih kok kita udah istirahat tapi kok tetap capek gitu. Tentu kalau kita mau lebih produktif, kalau kita lagi banyak kerjaan gitu ya, pasti kita menyelipkan istirahat-istirahat di antara aktivitas tadi, tujuannya untuk membuat kita ngecharge energi dan jauh lebih seger sehingga kita bisa jadi jauh lebih produktif. Apalagi mungkin waktu itu saya juga pernah sampai begadang gitu ya, karena waktu itu saya sempat kuliah plus kerja waktu itu. Sekitar dari tahun 2013 gitu ya sampai tahun 2017 ya kalau nggak salah, waktu itu saya lagi kuliah. Di situ nggak cuma kuliah tapi saya sambil kerja. Saya waktu itu kerja sebagai trainer dan juga sebagai ghostwriter. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan itu seringkali saya harus sampai begadang karena deadline yang cukup banyak dan tuntutan yang cukup banyak. Ada satu titik di mana saya merasa kok saya udah istirahat gitu ya, tapi kok saya masih ngerasa capek gitu. Akhirnya berpengaruh juga kepada produktivitas saya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tidak terselesaikan karena saya merasa capek. Padahal saya merasa waktu itu saya udah istirahat. Bahkan di hari Minggu pun saya juga udah istirahat kayak gitu ya. Nah, lalu akhirnya saya coba pelajari kenapa sih kok kita sering capek padahal udah istirahat, dan itu kan sangat berpengaruh pada produktivitas, dan menjadi produktif itu adalah salah satu value dalam hidup saya gitu ya, untuk memaksimalkan waktu yang ada. Tapi kalau kita ngerasa capek, kita kan pasti nggak akan bisa jadi jauh lebih produktif. Nah, ketika saya pelajari lagi, saya baca dari salah satu buku Positive Psychology waktu itu. Di situ dijelaskan kenapa sih kok hal itu bisa terjadi. Karena ternyata ketika kita beristirahat, itu kita nggak benar-benar istirahat. Jadi kayak misalnya kita lagi istirahat, tapi kita sambil main, misalnya contoh main games yang seru banget kayak gitu. Mungkin kita merasa itu istirahat, refreshing, padahal bagi badan itu bukan istirahat. Itu sama kayak kita lagi bekerja, kita aware sama gamenya, kita fokus mau misalnya game tembak-tembakan, kita mau tembak musuh, atau mungkin kamu lagi main Mobile Legend gitu ya, mau bunuh musuh, mau apa. Nah itu kita menganggap kita istirahat, padahal enggak gitu. Padahal kita sama aja badan nerimanya kita tuh lagi kerja. Dan ketika sudah selesai main game, terus kita udah mau lanjut kerja lagi, kita jadi ngerasa capek. Di situ kita bingung kan, kok tadi udah break main game, tapi kok akhirnya malah jadi capek juga. Nah, karena cara istirahatnya yang kurang tepat. Ketika kita beristirahat dengan bermain games yang terlalu memacu adrenalin, atau kita malah nonton sesuatu yang memacu adrenalin gitu, itu malah badan terimanya kita lagi kayak bekerja, kita bener-bener fokus gitu ya. Itu malah kita nggak jadi istirahat. Nah, dulu tuh saya sempet suka banget, mungkin bisa dibilang kecanduan gitu ya dulu ya, main Football Manager. Nah itu bagi saya itu seru banget gitu, karena saya juga tumbuh di dalam dunia olahraga gitu ya. Saya dulu main basket, main bola gitu, dan menjadi Football Manager, menjadi seorang manajer di sebuah tim sepak bola sampai bawa untuk jadi juara, itu membuat saya sering main itu terus-menerus, bahkan sampai begadang gitu ya, untuk main seperti itu, untuk bisa jadi juara. Kalau misalnya udah lewat satu season, main sampai lanjut season selanjutnya. Dan itu saya jadikan juga sebagai tempat dalam tanda kutip istirahat waktu dulu. Jadi ketika istirahat, saya main game, saya cari pemain, saya tanding, dan itu kebawa kan emosinya. Ketika kita cetak gol, ketika kita ketinggalan, terus mau ngejar, dan lain-lainnya. Dan dulu saya merasa itu istirahat, ternyata itu bukan istirahat, ternyata itu malah justru membuat diri kita bekerja jauh lebih banyak. Nah, dalam buku Positive Psychology tadi, itu saya belajar, ternyata kalau kita mau benar-benar rest, nah itu benar-benar jangan ada stimulus yang memacu hal-hal tadi. Jadi ya, misalnya kamu bisa lebih relax, misalnya contoh mau nonton gitu, ya udah nonton yang lucu-lucu, nonton yang santai-santai, yang tidak terlalu memacu adrenalin, yang bikin seru gitu ya. Yang paling sederhana adalah kamu bisa mempraktekkan mindfulness. Mindfulness itu adalah kita be here and now gitu ya. Jadi benar-benar sepenuhnya hadir. Jadi contoh misalnya, ketika lagi makan, ya udah hanya makan aja. Jangan makan sambil nonton gitu ya. Kalau terus habis itu kalau ketika kita lagi cuci piring gitu misalnya, ya udah bener-bener cuci piring kayak gitu. Jadi kita juga bisa melatih diri kita untuk
hadir sepenuhnya. Dan itu menjadi sebuah terapi juga buat kita, untuk agar kita bisa jauh lebih rileks dengan benar-benar hadir di saat ini. Karena banyak orang juga kadang ketika istirahat, pikirannya terlalu difokus di masa depan atau di masa lalu. Nah, kita melatih gitu ya, diri kita untuk benar-benar hadir. Nah, kita juga bisa istirahat gitu dengan mempraktekkan mindfulness. Benar-benar hadir di saat ini ketika makan ya, hanya benar-benar rasakan tekstur makanannya dan lain-lainnya. Dan kamu juga bisa take a nap gitu ya, tidur sebentar gitu ya. Kan sekarang juga mungkin beberapa yang pendengar mungkin lagi WFH, nah kamu bisa mempraktekkan juga take a nap, tidur sebentar, relax, seger, habis itu lanjut kerja lagi. Dengan seperti itu, kita bisa jadi jauh lebih fresh, jadi jauh lebih seger, dan akhirnya bisa jadi jauh lebih produktif. Oke? Jadi kalau kamu yang saat ini merasa udah cukup istirahat tapi kok masih tetap capek, bisa jadi cara istirahatnya yang kurang tepat. Bisa jadi istirahatnya yang malah bikin kamu terpacu adrenalin, jadi seru, malah jadi nggak istirahat. Jadi make sure kamu bisa istirahat dengan optimal, salah satunya dengan cara mindfulness. Dengan benar-benar hadir sepenuhnya di masa kini, sehingga kita jadi jauh lebih rileks, jadi jauh lebih tenang. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa bikin kamu jadi jauh lebih produktif. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasburdes. Pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share podcast ini di Instastory kamu, sehingga makin banyak orang yang bisa dapatkan manfaat. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.